Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Para ikhwan kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayah taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan untuk bisa menghadiri kajian kita setelah beberapa lama terhenti. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan melihat, karena biasanya kan kita membahas tentang fikih ubudiyah, tetapi karena kemarin memang waktunya tidak begitu memadai untuk bisa mempersiapkannya, sehingga kita mengambil tematis yang tidak berurutan gitu ya. Baik, Pak Iwan sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali tentang pesan-pesan peristiwa hijrah. Sekarang sudah masuk tanggal berapa? Muharram tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 ya. Kan sekarang malam Senin ya. Malam Senin 21 atau 22 ya. Baik, kita akan menggali bagaimana sih hijrah dalam pengertian setelah kita membaca peristiwa hijrah itu telah terjadi, isyarat-isyaratnya di dalam hadis seperti apa, dalam Quran seperti apa, atau fakta-fakta lain seperti apa. Nah, mari kita gali. Hijrah, kalau kita melihat dari definisi bahasa atau etimologi, berasal dari kata hajaro yang bermakna pindah, namun bukan sekedar pindah. Karena sekedar pindah bisa saja dimaknai itu eksodus, mengungsi gitu kan. Dan mengisyaratkan kalau eksodus, kalau mengungsi itu mengisyaratkan kelemahan dan kekalahan. Tapi Nabi pindah dari mana tadi? Dari Makkah ke Yathrib itu bukan karena mengungsi, eksodus gitu kan. Tetapi ada satu hal yang harus kita lihat dalam perjalanan tarikh berikutnya, sehingga kita dapat memahami bahwa hijrah itu bukan sekedar pindah. Tetapi kalau kemudian pindah dalam pengertian makani, maka disebut hijrah makani itu karena beranjak dari Mekah menuju Yathrib. Dari sisi itulah dimaknai, maka disebut dengan hijrah makani, hijrah tempat. Namun kemudian hijrah juga kalau kita lihat bisa bermakna taghyir, perubahan, namun juga bukan sekedar berubah. Dia berubah sekarang, dulu rajin tahajud, sekarang dia tinggalkan. Malah terbalik gitu kan, hijrah bukan hijrah itu yang dikehendaki. Maka hijrah itu perubahan ke arah yang lebih baik. Ini yang harus digarisbawahi. Perubahan ke arah yang lebih baik, dinamis positif. Dinamis positif artinya juga tidak cepat puas dengan hasil yang dicapai. Kalau sudah sampai, sudah statis, tapi tetap bergerak terus menuju yang lebih baik. Misalnya sudahlah, kita bangun masjid sampai sini aja, kita sudah berubah kok dari asal ini, kemudian tidak diteruskan. Nanti sudah tuntas juga belum berhenti, diteruskan lagi. Nah, itu yang dimaknai sebagai hijrah hali atau maknawi. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa ada hijrah makani itu tempat yang ini sesungguhnya standar-standar saja kita melihat tarikhnya. Tapi kalau hijrah hali, hijrah maknawi ini perlu penggalian informasi yang lebih jauh lagi. Taib. Kemudian ikhwan, mengapa hijrah? Kenapa harus pergi dulu ke Yathrib, balik lagi ke Mekah gitu kan? Udah, kalau memang sudah tidak mau menerima, pindah saja kita ke Yathrib. Di Yathrib udah fokus lagi membina umat, tidak kembali ke Mekah, gitu kan? Kenapa mesti hijrah? Kan sering kan kita begitu. Ketika di satu tempat tidak terima, sudah pindah aja kepada tempat di mana masyarakat mau menerima.
Tapi di sini kemudian kesan yang ditimbulkan bahwa kita kalah. Sesungguhnya bukan itu juga alasan hijrah. Tetapi kalau kita lihat, pertama, mengapa hijrah? Karena dakwah belum tuntas, itu masalahnya. Belum apa-apa, belum disampaikan tuntas, Nabi sudah diberikan statement sahir, tukang sihir. Ya kan? Tukang adu domba dan lain sebagainya. Karena sihir itu salah satu dampaknya menurut surat Al-Baqarah, itu dampaknya bisa memisahkan antara apa? Suami dan istri. Dengan dakwah Nabi SAW, suami istri bisa pisah. Yang istrinya taslim kepada Islam, suaminya kemudian pisah. Suaminya yang taslim, maka kemudian istrinya pisah. Ini pun menimpa putri baginda Nabi SAW. Karena taslim putrinya itu Zainab, maka suaminya pun meninggalkannya. Nah ini, wow, berarti memang Muhammad ini sahir, tukang sihir. Bisa memisahkan, menceraikan suami dan istri. Gitu kan. Namun kemudian para ikhwan sekalian, alasan kedua, kenapa perlu pindah atau hijrah? Karena Mekah tidak kondusif. Tidak kondusif untuk mengaplikasikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, risalah yang diturunkan oleh Allah ini kepada Nabi Muhammad untuk bisa disebarkan di Mekah, untuk bisa dipahami manusia di Mekah, itu tidak kondusif. Yang dimaksudkan tidak kondusif jelas kalau kita baca tarikh, banyak gangguan-gangguan, bukan hanya sekedar bulian, bukan hanya sekedar cemoohan, bahkan kepada upaya pembunuhan. Nah, maka itu diperlukanlah hijrah. Nah, kemudian kita bisa melihat karakteristik syariat Islam di Mekah, ya. Seperti apa syariat Islam qabla hijrah atau sebelum hijrah itu seperti apa? Kalau kita lihat, yang pertama bersifat dogmatis, idea, ilmiah, teoritis dan konseptual. Itu karena masih bersifat apa? Akidi, bersifat akidah, lebih banyak bersifat akidah. 13 tahun itu di Mekah akidi, akidah, keyakinan tadi. Nah, ya, ini karakteristik di Mekah. Ini saja sudah mendapatkan perlawanan padahal bersifat akidah. Ya, bersifat akidah, ya, belum pada tataran yang lebih tinggi lagi, ya, baru bersifat akidi, baru bersifat dogmatis, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib diibadahkan benar kecuali Allah. Cuma itu saja perlawanannya yang tidak berpengaruh, berdampak sesungguhnya kalau lihat dari sisi bahasanya saja. Tapi itu sangat dianggap berbahaya. Bahkan kalimat itu dianggap memecah belah umat pada zaman itu, memecah belah orang-orang Quraisy. Gitu. Oke. Nah, jadi ini karakteristik syariat Islam di Mekah itu bersifat dogmatis, itu aksioma, tidak bisa diganggu gugat karena akidah. Makanya oleh sebab itu akidah itu monotafsir, baik itu di Quran maupun di hadis. Kalau itu akidah, apalagi yang kategorinya sudah usul, akidah usul, maka itu monotafsir, nggak ada tafsiran kedua atau ketiga. Jadi kalau ada tafsiran kedua dan ketiga, maka bisa jadi itu adalah apa? Itu adalah far'i, cabang. Karena makanya di dalam akidah itu kita tidak akan berbeda. Kalau berbeda berarti antara apa? Antara mukmin, antara iman dan kafir, itu saja. Kalau usul, tapi kalau far'i berbeda, belum bisa dikatakan kafir atau mukmin atau kafir atau beriman atau kafir, itu belum bisa kalau far'i. Tapi kalau usul itu tadi. Nah, taib, para ikhwan sekalian, dapat kita lihat bagaimana informasi di dalam surat An-Nisa ayat 100, ya. Ini jelas menginformasikan sebuah penjelasan yang berbicara tentang hijrah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir, dan barang siapa yang berhijrah. Dan ini ternyata tidak mengikat hijrahnya di zaman Nabi saja.
Dari mana analisa bahwa itu tidak mengikat orang-orang yang hijrah di zaman Nabi saja? Ini dari sisi pendekatan bahasa yang diambil adalah menggunakan fi'il mudhari lil hal wal istiqbal. Berarti peristiwa hijrah, baik itu hijrah apa? Makani maupun hijrah ma'nawi, itu hanya tidak hanya terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada istilah hijrah zaman sekarang juga, gitu kan? Karena didapat dari mana informasi itu? Ini salah satunya dengan dengan fi'il mudhari. Wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla, yajid, maka orang tersebut akan menemukan fil ardi, di muka bumi ini, muragaman katsira was'ah, ya, tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Wa may yakhruj min baiti, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiron, sebagai bukti apa? Sebagai hijrah. Jadi keluar dari rumahnya itu bukan untuk yang lain, tetapi hijrah ilallah, kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Ini ditegaskan di dalam satu hadis kan, sehingga muncul kalimat statement hadis ini hanya satu-satunya diterima dari Umar bin Al-Khattab. Innamal a'malu binniyah. Ada yang binniyah, ada yang binniyat. Padahal sumbernya satu. Dari siapa? Dari Umar bin Al-Khattab. Tapi menarik, belakangan nanti dari Umar ke dari sahabat ke tabi'in, dari situ kemudian ratusan yang meriwayatkan. Tapi sumber dari sahabat hanya melalui Umar bin Al-Khattab. Tapi kemudian ada dua, perlu saya selipkan penjelasan ini. Jadi ada innamal a'malu binniyat, itu menggunakan dengan isim jamak muannas salim, binniyat. Tapi ada binniyah dengan mufrad. Namun kalau kita merujuk kepada penjelasan para ahli syarah, ulama-ulama tersebut menerima dua riwayat itu yang berbeda meskipun beda. Jadi yang benar tuh bin niyat atau bin niyah. Kata mereka dua-duanya bisa diterima. Kenapa bisa diterima? Kalau bin niyat, innamal a'mal, sesungguhnya hanya saja, innama itu pembatasan, tolabul hasr, pembatasan hanya saja amal-amal itu akan mendapat pahala atau tidak, begitu pemahamannya. Kecuali dengan niat-niat yang dikemukakan. Artinya niatnya seperti apa? Itu yang mempengaruhi dapat pahala atau tidak. Bin niat. A'mal itu jamak, jelas kalau itu tidak harus saya bahas karena memang amalan apapun, al-a'mal, innamal a'mal, amalan apapun, penentunya dapat pahala atau tidak itu di niatnya. Orang bisa saja kemudian, di sini kemudian bisa lihat bagaimana orang yang minum dan makan, yang satu dapat pahala, satu enggak. Satu hanya menuntut, ya saya makan minum tanpa dikaitkan dengan keimanan. Tapi yang satu dikaitkan dengan keimanan, sehingga kemudian dia menyesuaikan cara makannya juga dengan apa yang ia pahami dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian niatkan dia makannya untuk memenuhi keperluan biologisnya, badannya. Tetapi di sisi lain juga dalam rangka mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan disunnahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal a'malu binniyat. Ada beberapa hal, paling tidak 3 golongan yang dijadikan sampel. Misal bin niat, berarti jamak itu. Anda kenapa kok saum Senin Kemis? Aduh akhi, anak ini banyak dosa, sehingga anak berharap dengan saum Senin Kemis ini ngikuti sunnah Rasulullah SAW, saya diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari api neraka. Itu niatnya. Kalau Anda di tempat yang berbeda, ditanya, kalau Anda kenapa rajin Senin Kemis? Saya, Masya Allah, tidak ada amalan yang bisa saya jagokan, begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan wasilah saya saum ini, saum Senin Kemis ini, ngikuti sunnah Nabi, dan saya berharap semoga Allah memasukkan aku ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Ini udah beda tuh, udah dua tuh. Tapi kalau yang satu, kalau Anda kenapa? Akhinal Habib,
Ana ini oleh Allah setiap punya keinginan dipenuhi. Sebelum saya minta, Allah sudah ngasih. Maka sebagai bukti saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka saya melaksanakan sunnah Senin Kemis. Jadi niatnya berbeda. Yang tadi niat pertama, yang kemudian kata para ulama dianggap niat ikhlas yang terendah, itu adalah niat karena ingin dibebaskan dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tingkatan kedua adalah ia ingin dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam rahmatnya bernama sorga. Yang ketiga, dan ini yang kalau kesaksian ibu kita Aisyah radhiyallahu anha adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Niat yang ketiga yang paling tinggi ini adalah karena syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kemudian ketika Nabi ditemukan oleh ibu Aisyah radhiyallahu anha, sholat malamnya, sholatul lailnya itu mengakibatkan bengkak-bengkak kakinya. Ibu Aisyah kan juga sudah tahu bahwa Allah telah mengampuni baginda Nabi SAW, dosa-dosa baginda Nabi, kesalahannya. Tetapi kemudian kok Ibu Aisyah masih melihat seperti itu. Maka kemudian Ibu Aisyah bertanya, lima tasna' hadza ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan itu wahai utusan Allah? Qala, Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, jadi ini para ikhwan sekalian, ini sudah 3 saja niat ditemukan dalam ini sudah 3. Ini berarti sudah memenuhi jama', karena jama' itu dalam bahasa Arab minimal 3 baru jama'. Kalau di dalam bahasa kita 2 saja sudah jama', ya, bukan mufrad. Tapi kalau di kita di Indonesia itu 2 itu jama', tapi kalau dalam bahasa Arab 2 itu disebut musanna. Ya, musanna. Maka jama' kalau begitu minimal 3. Jadi para ikhwan sekalian, niat boleh saja bermacam-macam, sehingga redaksinya oleh para ulama diterima. Innamal a'malu binniyat, itu diterima. Sebagaimana diterimanya hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyah. Nah, kalau kita merujuk kepada misalnya apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama Madinah, dalam hal ini maksudnya ulama-ulama yang saya temukan sekarang Madinah, karena saya menemukannya dalam satu kitab, Kitabut Thalib di Universitas Islam Madinah, itu dijelaskan bahwa innamal a'malu binniyah. Kalau tadi binniyat, sekarang binniyah. Kalaupun ditemukan macam-macam niat itu ada yang seperti tadi dijelaskan 3, misalnya wa makanuhul qalbu, tapi tempatnya 1, yaitu di dalam hati. Wa makanuhul qalbu, tetapi tempatnya di dalam hati. Maka niat adalah basicnya di dalam hati, sehingga kemudian kata para ulama ini juga bisa diterima karena binniyah itu menunjukkan kepada satu makan, satu tempat. Nah, ini para ikhwan sekalian, 3 hal yang dapat kita temukan, meskipun juga banyak lagi nanti yang kemudian menjadi pembahasan ulama kalau yang selain 3 itu niatnya. Misalnya, boleh nggak Ustadz saya saum sunnah Senin Kamis itu, selain mengikuti sunnah Nabi, saya berharap agar saya cepat diangkat, kedudukan saya atau pangkat saya cepat diangkat. Nah, itu nanti dalam kajiannya menarik sekali bagaimana para ulama mengkaji tentang itu. Tetapi saya karena pada kesempatan ini membatasi dalam kajian tentang tentang hijrah, ya. Oke, taib. Jadi tadi karakteristik syariat Islam di Mekah itu dogmatis, idea, akidah, bersifat akidah kebanyakan. Adapun kemudian nanti kenapa perlu kenapa hijrah? Tadi sudah dijelaskan juga, karena dakwahnya belum tuntas. Yang kedua, di Mekah tidak kondusif. Makanya kemudian nanti, jadi ini juga sebagian para ahli tarikh menjelaskan bahwa Rasul itu memiliki pengetahuan, baik itu memiliki pengetahuan karena dapat wahyu langsung dari Allah, atau Nabi pun telah mengutus seseorang, bisa jadi sebagaimana Nabi Sulaiman mengutus burung hudhud. Burung hudhud kan kemudian datang terlambat, ternyata dia menemukan sesuatu, ya. Nah, oleh sebab itu kemudian Nabi menentukan hijrahnya kemana? Ke Yasrib. Itu hijrah yang didahului oleh para sahabat. Sebagaimana juga hijrahnya kemana? Yang kedua itu misalnya ke Raja Najasyi. Apa itu Raja Najasyi tempatnya? Ethiopia. Jadi Ethiopia. Jadi ini kenapa memilih Ethiopia? Karena di situ ada pemimpin yang adil, yaitu Raja Najasyi, gitu kan.
Kenapa kemudian Yasrib? Itu jelas bahwa kalau itu pun wahyu dari Allah, mesti ada alasan-alasan yang bisa kita terima kenapa dipilih Yasrib. Nah ini yang menarik. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia ada satu arahan kenapa Allah menunjukkannya ke Yasrib, mengapa pula menunjukkannya kemana? Ke Ethiopia. Ternyata Ethiopia karena ada, kalau dinyatakan bahwa di situ ada pemimpin yang bijaksana, itu memang dari lisan hadis menyatakan seperti itu. Tetapi kalau ke Yasrib ini juga saya kira perlu. Nah, maka muncullah sebuah pengetahuan yang kemudian dalam bahasa kita seperti disebut dengan apa? Intelijen. Sesungguhnya awalnya sama dari kata iqra, membaca. Ya, bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca situasi, membaca yang lain. Maka pada akhirnya karena iqra itu bukan hanya tulisan yang bisa dibaca, tapi apapun bisa dibaca. Penghasil dari bacaan itu tadi diantaranya bisa begitu. Toib, Pak Iwan sekalian, kita lanjutkan dalam pengertian. Kalau tadi hijrah makan yang di dalam dijelaskan, hijrah makan itu hijrah tempat min Makkah ila Yasrib. Tetapi kemudian dalam hadis dijelaskan tentang definisi maknawinya. Secara maknawi bahwa orang yang berhijrah itu dinyatakan al-muhajiru man hajara ma hanallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa-apa yang Allah larang darinya. Jadi ini sesuatu yang Allah larang, maka dia menjauh, berpindah. Nah itu muhajir namanya. Ini tingkat dasar tuh di situ, muhajir. Ya, tingkat dasar yang disebut orang yang berhijrah adalah meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tingkat dasar. Nah, kenapa tidak dibatasi hanya sampai hadis Nabi ini saja? Definisi itu akan bertingkat karena orang tidak semuanya berdekatan dengan kemaksiatan. Tapi yang dikehendaki oleh hijrah tadi adalah sebuah peningkatan yang dinamis, tidak statis. Tapi nanti ada orang yang sudah rajin ke masjid, ibadahnya rajin, tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti dalam kathirul ibadah, banyaknya ibadah, tapi harus menuju kepada ahsan al-ibadah. Ya, maka oleh sebab itu di dalam surat Al-Mulk kan jelas. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena nanti definisi hasan atau definisi ihsan sebagaimana sudah dijelaskan di hadis itu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Mahwal ihsan?" Setelah nanya Islam, setelah nanya iman, ya kan? "Mahwal ihsan?" "An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Jadi ihsan itu adalah engkau mengibadahi Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah karena memang tidak mampu, ya, maka ketahuilah, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat Anda. Bersihkan hati, amalan kita semuanya Allah mengetahuinya. Melihatnya kalau dalam redaksi ayat itu kan yaroka, melihatmu. Thayyib ikhwan, kemudian ini terjemahnya saya lewat karena sudah. Kemudian lalu apa perubahan yang dapat dipahami pasca syahadat di Mekah ini? Hijrah, jadi kalau ini Mekah, ada yang syahadat, ada yang belum. Nah, orang syahadat itu berdasarkan definisi al-muhajir man hajara manahallahu anhu, ini dia sudah hijrah secara maknawi. Dari mana? Dari jahiliyah, dari musyrik kepada tauhid. Maka di sini cirinya diantaranya pertama, syirik, dari syirik politeism. Maka kemudian dengan syahadat, maka dia menjadi ahlut tauhid, menjadi monoilah. Mohon maaf kenapa saya memilih katanya monoilah bukan monoteism. Karena monoteism dengan monoilah ternyata juga berbeda, ada analisa bahasa. Kalau monoteism itu bisa saja dewanya satu. Gitu kan? Karena politeism itu multi atau banyaknya dewa. Nah, maka nanti kenapa analisa Indonesia itu menjadi perlu, meskipun di kita mungkin tidak dipermasalahkan. Maka tauhid itu adalah monoilah. Jadi sesembahannya satu. Ya, ilah bermakna ma'bud. Ini adalah perubahan yang dapat dipahami pasca syahadat. Dengan kata lain, ketika dia bersyahadat dia sudah hijrah. Makanya kenapa saya katakan tadi bahwa hijrah yang dikehendaki tidak puas dengan apa yang sudah dicapai.
Dari syahadat terus nanti dilanjutkan kepada perubahan-perubahan yang lebih baik. Kemudian para ikhwan sekalian, para sahabat sebelum memeluk Islam, sebelum bersyahadat, mereka itu akan mempertahankan kabilahnya masing-masing. Ya, berpecah belah. Setiap kabilah itu mesti punya aturan, punya pemimpin, punya macam-macam. Tapi setelah dia memeluk Islam dengan 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah syahadatul Rasul, maka itu juga sekaligus menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemberi perintah. Kalau bahasa kita komando. Ya, jadi nanti tergantung Nabi, bina Nabi, itulah Nabi yang memerintahkan dia ambil, kalau Nabi melarang dia tinggalkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat apa itu? Jadi apa-apa yang Nabi perintahkan maka ambillah, dan apa-apa yang Nabi cegah jauhilah. Maka ini kemudian pasca syahadat, maka ini juga konsekuensinya 2 kalimat syahadat itu, yang pertama statement tauhid atau bahasa kita syahadatut tauhid. Ini adalah hijrah pertama, pengakuan yang tadinya multi Tuhan, ma'budnya banyak, kepada pengakuan bahwa satu-satunya, hanya satu-satunya, and the only one, gitu kan, hanya satu-satunya, yaitu Allah Azza wa Jalla sebagai ilah. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Mengapa syahadatnya ada abduhu wa rasuluhu? Abduhu ini menolak kepada umat-umat yang sebelumnya yang pernah menjadikan nabinya menduduki status sejajar dengan Tuhan. Maka kemudian akidah kita adalah wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Jadi Nabi Muhammad itu hamba Allah. Tidak menduduki status ketuhanan, tidak menduduki status rububiyah, apalagi menduduki status uluhiyah. Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluhu. Tapi meskipun demikian, tidak boleh kita menghina dan melecehkannya karena beliau membawa risalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka kesaksian kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu rasulnya, berarti kita mengakui perbedaan beliau dengan manusia lainnya, karena beliau membawa risalah. Karena orang lain tidak membawa apa-apa, maka abduhu wa rasuluhu. Jadi abduhu mengakui bahwa Nabi tidak boleh disembah karena dia tidak sederajat dalam ketuhanan. Adapun rasuluhnya, kita pun tidak boleh mendustakannya, tidak boleh merendahkannya sebagaimana merendahkannya umat-umat terdahulu kepada para nabinya. Kalau tadi diwakili oleh Nasrani yang sudah masyhur, yang menjadikan Yesus sebagai sederajat dengan Tuhan, gitu kan? Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeda dengan fakta penyimpangan itu. Fakta penyimpangan dari Islam yang dibawa oleh Nabi Isa menjadi Kristen. Dibantah bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu. Ini membedakan dengan umat-umat Yahudi. Yahudi setiap kali datang Nabi, datang Rasul, dibunuh, ditolak. Nah, kita yang mengimani Nabi Muhammad tidak akan pernah membunuh, tidak akan menolak, bahkan akan menolongnya. Nah, maka itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini. Jadi berawal dari apa tadi? Syirik polytheism, kemudian menuju tauhid atau monoilah, kemudian dari berpecah belah tadi karena karena mereka orang musyrik itu punya karakteristik mereka berpecah belah. Ya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jadi mereka itu ciri orang musyrik, berpecah belah, saling gontok-gontokan, saling ini. Nah, Islam datang tidak membawa karakteristik ini. Maka kenapa fikih, apalagi dalam masalah-masalah yang sifatnya apa tadi? Yang sifatnya furu, maka fikihnya kalau bisa kita kemukakan adalah fikihnya yang berbasis ukhuwah. Fikihnya yang berbasis wihdatul ummah, kesatuan umat. Karena tidak bisa dipungkiri, pernah dijelaskan, karena fikih ini akan mengantarkan variasi yang diakibatkan paling tidak misalnya ada beberapa, 2 saja misalnya contoh. Pertama, ulamanya itu ya, kedalaman ilmu seorang ulama berbeda dengan kedalaman ulama yang lainnya. Maka ini akan produknya akan berbeda, ijtihadnya. Kedua, lingkungan.
Lingkungan ini juga memengaruhi atau mempengaruhi produk dari fikih, produk dari hukum. Maka oleh sebab itu kenapa di Indonesia lebih banyak yang dianut itu madhabnya adalah Syafi'i misalnya gitu ya. Karena produk-produk hukum atau fikih Imam Asy-Syafi'i lebih cocok jika itu di kita itu diaplikasikan, maksudnya di Indonesia. Adapun di negeri-negeri yang berbeda akan bisa jadi fikihnya berbeda pula. Nah, maka oleh sebab itu ikhwan, kalau dulu musyrikin punya kebiasaan dan kegemaran bahkan menjadi karakternya berpecah belah, maka umat Islam selalu saja diingatkan oleh nabinya sehingga turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita lihat asbabun nuzulnya kan itu ada provokator ya kan? Provokator Yahudi yang begitu menjijikan melihat umat Islam dari Muhajirin dan Ansor begitu rukun, akrab, ya kan, saling berkasih sayang karena Allah. Dilihatnya oleh Yahudi panas, kemudian diprovokasi. Nyarislah para sahabat kemudian terprovokasi oleh siapa? Oleh Yahudi ini sampai akhirnya ada di antara sahabat yang melapor kepada Nabi, kemudian Nabi menyampaikan ya salah satunya tadi, apakah kalian akan kembali menjadi kafir sementara aku masih hidup, kata Nabi. Kalau masih hidup saja kamu begini, apalagi kalau sudah meninggal, begitu kurang lebih. Maka kemudian turun ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian para ikhwan sekalian, perubahan setelah setelah bersyahadat itu, maka Nabi berawal dari siryatut tanzim. Jadi penataan, jadi dakwah ngajinya masih sembunyi-sembunyi. Ya sir itu masih rahasia-rahasia. Jadi untuk dakwah itu masih sembunyi-sembunyi. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun ya pernah kedatangan seorang sahabiah karena Abu Bakar sedang sakit. Kemudian Abu Bakar pernah bertanya bagaimana kabar baginda Nabi. Maka ditepis oleh muslimat ini, siapa? Aku nggak kenal sama Muhammad. Karena apa? Karena waktu itu ada ibunya Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar, nggak apa-apa, dia ibuku. Nah itu siryatut tanzim. Kemudian dari situ beralih dari siryatut tanzim, penataan yang rahasia, menjadi dakwahnya yang sembunyi-sembunyi, dakwahnya yang sir. Maka ini dakwahnya belum ada proklamasi gitu ya. Masih ada sir, masih ya rahasia karena tadi mencekam, tidak kondusif tadi. Jadi siryatul dakwah baru kepada jahriyatul tanzim, dari jahriyatul tanzim menjadi jahriyatul dakwah farsial. Jadi sebagian dakwah itu sudah ada yang dizaharkan. Bahkan salah satunya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, meskipun oleh Nabi jangan dulu menyampaikan, tapi kemudian sahabat Abu Dzar ini belum merasa bahagia kalau dia yang ia dapatkan kebahagiaan ini tidak disampaikan kepada orang Quraisy. Maka kemudian dia berdiri di tempat yang tinggi, dia katakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian dipukulilah Abu Dzar Al-Ghifari gitu kan. Nah kemudian ya Allah menolongnya dengan tokoh musyrikin Quraisy yang menjamin keamanannya, keselamatannya. Nah ini perubahan-perubahan masih di Mekah. Jadi hijrah dalam pengertian maknawi masih di Mekah. Maka oleh sebab itu para ikhwan sekalian, bisa saja bahwa hijrah hari ini tidak harus menunggu hijrah makani. Ya, karena tadi juga isyaratnya bisa makani, bisa maknawi. Yang kedua juga tidak mengharuskan seperti yang terjadi di zaman Nabi atau dibatasi dengan hijrahnya di zaman Nabi. Karena di situ juga ada isyarat yang menunjukkan bahwa hijrah bisa terjadi kapan saja. Meskipun juga Nabi pernah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Baik, para ikhwan sekalian, kita lanjutkan. Kemudian apa kita lihat? Kalau tadi karakteristik di Mekah seperti apa syariahnya? Kemudian hijrah ke Yasrib. Nah kita lihat syariat Islam di Yasrib pasca hijrah makani. Nah kita bisa lihat. Nah maka syariat yang turun setelah itu, maka syariat-syariat yang praktis, yang bisa diaplikasikan, yang membumi, ya aplikatif dan realistis. Maka diberi sifat itu adalah tatbiqi.
Kalau di Mekah bersifat apa tadi? Akidi. Kalau sekarang bersifat tatbiqi, direalisasikan. Sehingga para ikhwan sekalian, karena terrealisasinya dinul Islam di mana tadi? Di Yasrib, maka Nabi kemudian mengganti kota Yasrib. Kota Yasrib ini karena disebut Yasrib karena memang dia dibangun oleh seorang tokoh bernama Yasrib, ya kan? Sehingga disebut kota Yasrib. Maka kemudian diaplikasikanlah syariat Islam, apa yang sudah diturunkan oleh Allah secara kafah dengan bertahap itu. Maka dari Yasrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Ya, Madinatul Munawwarah. Madinatul boleh dimaknai kota. Al-Munawwarah, Munawwarah itu yang disinari. Padahal ini abad 7 Masehi, Bapak. Tapi Nabi menyebutnya Madinatul Munawwarah. Bola lampu ini kan ditemukannya abad 19. Berarti berapa abad kemudian? 12 abad kemudian ditemukannya bola lampu. Tapi Nabi menyebutnya itu Madinatul Munawwarah terhadap Yasrib. Kalau begitu lampu apa yang telah yang telah didapatkan? Mohon izin. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan kota yang disinari, yang berkilau? Munawwarah itu diberi cahaya, munawwar. Bukankah Thomas Alva Edison baru menemukan bola lampu itu abad 19? Maka ini bisa dijawab nanti telah mengumpulkan jama'ad dalail, mengumpulkan dalil-dalil yang ada, dapatlah dipahami bahwa di situ, di Yasrib itu, sholat berjamaah sudah mulai ditegakkan. Kesabaran menjadi pakaian para sahabat. Al-Quran yang nama lainnya An-Nur menjadi pedoman hidup. Maka jadilah kota tersebut Yasrib menjadi Al-Munawwarah yang disinari oleh Quran, yang ditegakkan di dalamnya sholat berjamaah dan kesabarannya. Sabar itu adalah sinar, adapun sholat itu adalah nur, cahaya. Di dalam Al-Quran itu ada dua penamaan yang berbeda. Ada nur, ya, ada nur, ada cahaya begitu. Ada juga misalnya ada saya lupa satuin, astagfirullah, lupa. Ada cahaya nur, tapi artinya kalau nur itu adalah di antara dua penamaan itu ternyata para peneliti membedakan, ya. Ada perbedaan lah intinya dalam Al-Quran itu beberapa hal yang kemudian menjadi digarisbawahi perbedaannya. Nah, tapi di sini nur ada dia. Nah, dia itu cahaya. Ada nur, artinya cahaya, dia itu sinar. Ada dia, ada nur. Itu sama-sama dalam bahasa kita mengandung sebuah cahaya. Tetapi yang satu memantulkan, yang satu produk dari dirinya. Ya, itu bedanya. Maka nanti matahari dengan bumi ini sudah waktu Isya. Oh, ya. Jadi itu teoritisnya seperti itu tentang hijrah, ya. Namun kemudian apa kontekstualisasi hijrah di zaman sekarang? Nah, pertama para ikhwan sekalian, jadi akidah, ibadah dan amaliyah ini harus semakin dikokohkan. Ini bentuk hijrah dari yang selama ini kita tidak memperbaiki ini. Setelah memahami ini saya kira harus ditingkatkan. Maka oleh sebab itu kajian-kajian saya kira tidak harus satu narasumber, tetapi semakin kaya. Dan makanya oleh sebab itu kenapa kita harus didahului kesiapan untuk menerima variasi kajian, ya, karena kalau misalnya hanya homogen gitu kan, tentu malah kita menjadi nanti eksklusif, tidak bisa bergaul dengan yang lain, yang padahal syariat Islam itu menghendaki inklusif gitu, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin saja, tapi juga rahmatan lil alamin, termasuk rahmat bagi orang kafir. Di mana letak rahmat? Orang kafir dapat siraman, dapat dakwah dari kita, gitu kan? Jangankan misalnya orang kafir, orang muslim yang awam pun mendapatkan siraman. Jadi kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang sama statusnya, sesama keilmuannya, enggak, tapi membuka diri, ya. Ini yang pertama.
Kemudian berusaha mendapatkan berbagai anugerah dari Allah untuk dipresentasikan dan investasikan di jalannya. Artinya, termasuk hijrah itu bukan hanya dari sisi apa? Hijrah status juga dikehendaki. Selama itu ditujukan untuk fi sabilillah, itu kata kuncinya. Jadi perubahan-perubahan, kalau kata tadi kan pindah, hajarah, tapi juga bisa berarti berubah. Berubah bukan hanya dari sisi yang menurut kita kan seringkali memisahkan, kok ini urusan agama, ini bukan urusan agama. Nah, yang bukan urusan agama, kalau itu menopang juga agama, menopang juga jihad fisabilillah, maka status ini juga harus ditingkatkan, harus hijrah juga. Tidak mengapa. Ya, ini menjadi kontekstualisasi hijrah di zaman sekarang. Misalnya, mohon maaf ya, kita jangkauan dakwah kita DKM dan jamaah Masjid At-Taqwa ini jangkauannya, mohon maaf saya tidak tahu persis. Misalnya radiusnya baru, misalnya radius katakanlah 5 km. Radius itu misalnya orang-orang fakir di radius 5 km dari Masjid At-Taqwa ini, itu akan tersantuni. Nah, ini harus ditingkatkan menjadi radius berapa dengan jumlah atau kuantitinya bertambah. Ini adalah bagian dari hijrah juga. Nah, maka oleh sebab itu semuanya ini ketika membahas tentang hijrah, perubahan, itu mesti ada kalimat-kalimat yang menjelaskan di dalamnya. Ya, kalimat apa? Nah, ini yang salah satunya digali dengan penjelasan tadi. Jadi hijrah bukan hanya sekedar berubah, tapi perubahan kepada yang lebih baik. Tidak cepat puas dengan apa yang dicapai, itu juga harus disyukuri, tapi tetap harus meningkat terus. Karena kalau hari ini sama dengan hari kemarin, subhanallah, kita termasuk orang yang khasir, ya, termasuk orang yang merugi. Ini para ikhwan sekalian, saya kira tentang gambaran tentang hijrah yang sesungguhnya ini sering dikaji, tetapi biasanya hijrah itu adalah pindahnya ini hanya dari sisi pindah saja. Tetapi kemudian dari sisi bagaimana perubahan ke arah yang lebih baik juga sering kita dengar. Tapi kemudian juga saya melihat dibandingkan, sesungguhnya kan tadi ada kondisi Mekah, kondisi Mekahnya sendiri sama kondisi kondisi atau karakteristik syariat Islamnya. Ini seperti itu, sehingga kenapa perlu hijrah. Karakteristik Yasrib seperti apa? Terus ajarannya yang diturunkan Allah di sini seperti apa? Ini semua adalah penghayatan-penghayatan, kajian-kajian oleh para ulama juga. Ya, sehingga ditemukan satu paradigma baru, pemahaman bahwa kita memang harus senantiasa berubah. Dulu kita sudah puas dengan bangunan masjid ini. Maka pada saat itu kita belum berpikir dulu berubah, ya kan? Karena dianggap memadai. Tapi sekarang sudah harus hijrah. Hijrah dalam pengertian tadi apa? Merubah. Karena kapasitasnya juga bertambah, sehingga kajian-kajiannya juga bisa lebih intens dan lain sebagainya. Taib. Nah, kemudian para ikhwan sekalian, kalau kita lihat perubahan dinamis ke arah yang lebih baik itu, kalau ini sesungguhnya bagi kita untuk jamaah di sini mungkin sudah terlewati ya. Dari buta aksara baik Latin maupun Al-Quran, saya sesungguhnya kenapa Latin juga saya anggap perlu, karena ini adalah juga huruf yang diakui di dunia. Sesungguhnya bahasa Al-Quran juga bagi kita mencukupkan juga bisa. Sudahlah, pokoknya saya tulisan Arab saya bisa saja. Tapi kemudian sekarang kita tidak bisa dipisahkan juga dengan ilmu-ilmu lain. Itu sekarang sudah kita sepakati lah dalam pengertian seperti itu. Maka mahir calistung serta mahir membaca dan memahami Al-Quran. Jadi kalau dulu kita belum bisa baca Quran, kemudian hijrah kepada membacanya, tahsinnya, tajwidnya diperbaiki, hijrahlah dari membaca menjadi merenungi, memahami. Dari memahami apa sampai di situ tidak, berhijrah juga dari memahami kepada mengamalkan. Finish di situ ternyata tidak, kata para ulama. Masih ada satu tingkatan lagi, tidak boleh kamu egois. Kamu hanya mengamalkan kebahagiaan seorang diri, dakwahkan kepada orang lain. Bahwa kemudian sudah dakwah bukan urusan kita dia nerima atau tidak, tapi upaya-upaya agar bisa menerima itu kewajiban kita. Tapi dia nerima atau tidak, karena itu taufik itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Taib, ini yang pertama. Kemudian dari umat yang terbelakang menjadi sebaik-baik umat. Cirinya saya kira dalam kajian berikutnya akan kita bahas, tetapi paling tidak ini paradigma hijrah itu harus merubah umat Islam yang selalu dianggap kotor, dianggap terbelakang, harus menjadi khairu ummah. Meskipun nanti ada catatan-catatan yang perlu dikemukakan. Kemudian para ikhwan sekalian, dari tafarruq menjadi ummah wahidah. Dari perselisihan-perselisihan madhabi
yang bersifat madhab, yang madhab itu sesungguhnya semuanya kategori. Kalau kita misalnya kategori masih ahlu sunnah wal jamaah, meskipun ada ikhtilaf, saling menghormati. Karena imam yang 4 itu sepakat mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita ini mencoba memahami, oh iya ya, dia juga kan ahlu sunnah wal jamaah. Oh saya dia ahlu sunnah, tapi kenapa mesti ribut gitu loh. Nah ini yang harus dipahami. Maka oleh sebab itu para ikhwan sekalian, kalau melihat tarikh nanti bagaimana Nabi berkomunikasi dengan ahli kitab, itu berbeda berhadapannya dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau dengan musyrikin Quraisy, kata persamaan tidak dipakai karena banyak perbedaan. Tapi kalimat yang sama itu didakwahkan kepada ahli kitab. Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, gitu kan. Karena itu persamaan yang didahulukan. Karena risalah mereka dasarnya tauhid awalnya. Namun kemudian penyimpangan karena ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Taib. Kemudian para ikhwan sekalian yang terakhir, dari anarkis kemudian terpimpin, ya. Kemudian dan dari karakteristik mengekor menjadi memimpin. Jadi ini berarti nanti penjelasannya kan cuma mengekor, memimpin, cuma begitu perubahan hijrah. Tetapi kan apa makna memimpin itu apa? Ini kan ada proses yang harus dibahas lagi. Tapi paling tidak, kita harus jadi umat yang memimpin, bukan hanya mengekor, ya, bukan hanya umat yang anarkis, tapi kita terpimpin oleh, maka oleh sebagian ulama dikatakan kenapa nahyi mungkar itu yang lebih berkewajiban melakukan nahi mungkar itu para ulama. Limadza? Kenapa harus para ulama yang melakukan nahi mungkar? Li'anna nahyal munkari aqrabu ilal udwan. Karena nahi mungkar itu lebih dekat kepada permusuhan. Yang mengetahui mana syirik, mana sunnah itu alim, orang ulama. Yang mengetahui mana sunnah, mana bid'ah itu orang alim. Yang mengetahui mana hukumnya jaiz dan mana hukumnya mamnu'un haramun itu orang yang sudah mengerti, yaitu para ulama. Jadi komandonya yang memimpinnya dalam nahi mungkar itu mesti orang alim. Adapun kita dalam tanda petik disebut kroco, pelaksana, eksekutor, boleh itu. Ya, jangan sampai nanti para eksekutor juga menghukumi bidunil ilm, tanpa ilmu. Maka ini nahi mungkar. Adapun amar ma'ruf itu yang disebutkan sampaikanlah walau 1 ayat. Ya, itu amar ma'ruf. Tapi kalau kemudian tadi nahi mungkar itu sangat berat konsekuensinya. Ini saya kira para ikhwan sekalian yang dapat saya kemukakan tentang apa-apa yang dapat kita gali dari peristiwa hijrah sesungguhnya. Ya, maksudnya bukan hanya ini, masih banyak kemudian mutiara-mutiara yang belum terungkap. Bisa jadi mungkin orang lain nanti akan menjelaskan tentang makna hijrah yang lebih lengkap lagi. Tapi inilah saya kira yang dapat saya kemukakan dalam liqa malam ini, dalam pertemuan malam ini, perjumpaan malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari kajian kita ini. Demikian saya kira yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.